Hai sahabat Miss Dini di rumah, berjumpa lagi dengan channelnya Miss Dini. Jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe. Nah, kali ini Miss Dini ingin menjawab salah satu pertanyaan dari orang tua, yaitu kenapa sih anak saya mengalami ketakutan pada suatu tempat tertentu, bahkan pada hewan tertentu. Nah, sehingga orang tua mengalami kecemasan karena anaknya tidak memiliki rasa keberanian. Nah, sebenarnya asal mula ketakutan pada anak itu ada dua sumber ya. Yang pertama itu adalah dari pengalaman langsung. Jadi sehingga anak yang mengalami ketakutan, misal mengalami ketakutan bisa jadi dia punya pengalaman langsung terhadap hal itu. Misal dia takut pada kucing, atau dia takut pada hewan tertentu, bisa takut sama kucing, sama sapi, sama anjing, bahkan hewan liar sekalipun. Bisa jadi dia punya pengalaman langsung bahwasanya dia itu pernah digigit, atau pernah dia kena cakar, atau dia pernah apa. Jadi dia punya pengalaman langsung yang tidak mengenakan pada hewan tersebut, sehingga dia mengalami ketakutan. Ketika dia melihat hewan tersebut, dia merasa takut atau menarik diri gitu. Sama dengan halnya dengan dia takut pada buah, misalnya pada buah jambu atau pada buah durian gitu. Jadi dia punya pengalaman langsung. Misal dia pernah kena tersayat sama kulit durian gitu, dia punya pengalaman langsung. Atau pada teksturnya yang tajam-tajam, jadi banyak faktor ya. Misal dari teksturnya yang tajam atau dari baunya yang sangat menyengat, mungkin dia punya pengalaman langsung, dia pernah kena sayatan dari durian tersebut. Jadi dia udah ketakutannya sudah berlebih, jadi melihat durian itu udah takut banget. Atau dia pernah ditakut-takuti terhadap aroma-aroma yang tidak sedap, sehingga dia punya rasa ketakutan pun yang berlebihan juga gitu. Jadi untuk itu kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak ketika dia memiliki pengalaman langsung yang tidak mengenakan sih. Misal dia kena cakar kucing, kita harus memediasi terhadap anak, bahwasanya jangan deket-deket sama kucing, nanti kena cakar. Atau jangan dimaini sama kucing, nanti kena cakar. Tapi kucingnya nggak apa-apa kok, dia baik-baik aja kalau kita nggak ganggu. Sehingga dia tidak memiliki mindset yang negatif juga terhadap kucing, walaupun dia telah disakiti oleh kucing gitu. Nah, jadi makanya pengalaman langsung yang tidak dimediasi oleh dengan tepat, sehingga dia mempunyai penilaian tersendiri, bahkan punya penilaian negatif terhadap suatu tersebut, sehingga dia mengalami ketakutan yang berlebihan. Kemudian sumber yang kedua itu adalah cerita yang dia dengar. Jadi misal dia takut pada suatu tempat tertentu, itu bisa kemungkinan, pernah nggak dulu kita itu waktu kecil, jangan ke tempat situ, di situ banyak ada hantunya, hihihi. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Jangan pernah kita lakukan terhadap anak, karena kalimat-kalimat negatif itu akan diserap oleh anak, sehingga anak mengalami ketakutan. Jadi ketika dia mau ke tempat tersebut, dia sudah memiliki gambaran bahwasanya di tempat itu ada hantunya, takut gitu. Misalnya anak mau keluar gitu kan, misalnya kita memberitahu kepada anak misalnya supaya anak itu nggak keluar malam-malam. Jadi waktu kecil kita sering ngasih taunya itu gambarannya yang salah. Jadi gini, jangan keluar malam-malam ya, nanti di luar tuh ada monster, ada ini. Itu sebenarnya salah, pengertian yang sangat salah. Karena apa? Itu yang kalimat-kalimat negatif itulah yang membuat anak nanti menjadi timbul gambaran yang menakutkan gitu, sehingga ketika dia keluar, di sana ada monster gitu. Sama seperti halnya, jangan ke sana ya, di sana ada hantunya, ada ininya, bla 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 bla. Sehingga kalimat-kalimat negatif itulah yang diserap oleh anak, sehingga anak akan timbul rasa ketakutan. Jadi ketika dia keluar, dia punya gambaran di otaknya muncul, merecall dia, oh di sana ada hantunya. Jadi itulah yang membuat anak tidak memiliki rasa keberanian jadinya, sehingga dia memiliki rasa ketakutan yang berlebihan karena mediasi kita itu salah terhadap anak tersebut gitu yang dia dengar. Jadi ketika kita pingin anak nggak keluar malam, misalnya bisa kita memberi mediasi yang tepat. Misalnya jangan keluar malam karena di luar
sampai masih kecil misalnya, dia biar nggak keluar malam main-main gitu, mainnya di rumah aja misalnya. Ya udah, kalau malam hari mainnya di rumah, di siang hari baru main keluar, kalau malam itu waktunya di rumah istirahat belajar. Jadi kita memberi pengertian yang tepat sehingga anak juga menyerap informasi yang tepat, sehingga anak juga tidak memiliki rasa ketakutan, juga dia memiliki nilai-nilai tersendiri terhadap suatu tempat tertentu gitu. Misal dia takut terhadap orang ramai gitu, bisa jadi kita selalu punya gambaran, dia dengar bahwasanya orang di luar tuh jahat, jangan deket-deket ya, orang di luar tuh jahat, orang tuh jadi dia cerita yang dengar negatif itulah yang membuat dia itu takut pada keramaian orang gitu. Jadi sehingga anak tadi itu udah memiliki mindset yang negatif gitu. Nah, jadi berhati-hatilah kita sebagai orang tua atau orang yang terdekat itu untuk memberikan informasi itu harus harus yang benar lah, jangan salah gitu, walaupun jangan sampai salah. Jadi karena sehingga kalau kita salah ngasih informasi aja terhadap anak, itu akan diserap sama anak, akan diingatnya gitu. Nah, mungkin itu ya yang bisa Miss Dini jawab kenapa anak mengalami ketakutan pada suatu tempat tertentu, bahkan pada suatu hal benda tertentu gitu. Misalnya dia takut lah misalnya pada kipas angin gitu kan, bisa aja, atau takut sama kipas angin lah misalnya. Itu dia bisa jadi dia memiliki pengalaman atau yang ceritain dia tidak dengar juga yang tidak mengenakan. Misal dari banyak faktor, bisa dari suaranya yang mengerikan, mungkin dia punya pengalaman langsung nonton film horor gitu, bahwasanya suara-suara seperti itu mengerikan. Jadi ketika dia dengar suara kipas angin itu kok serem gitu, seperti yang dia pengalaman dia lihat, jadi dia takut kalau melihat kipas angin gitu. Jadi kita sebagai orang tua untuk tidak memberikan informasi-informasi negatif terhadap anak, sehingga anak juga menyerapnya tidak yang negatif. Nah, mungkin itu aja yang bisa Miss Dini jawab atau share tentang kenapa anak mengalami ketakutan. Semoga bermanfaat bagi moms di rumah. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya, like, share, dan komen. Bye.